Shalom teman-teman teruna dan kakak layan. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna 8 Agustus 2021. Nah, gimana nih kabar teman-teman teruna dan kakak layan selama seminggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oh ya, saat ini kita masuki ke minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Nah, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah Teruna Pembawa Damai Sejahtera yang akan dibawakan oleh kami. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, pastikan teman-teman dalam keadaan siap untuk menghadap Tuhan dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya ya. Oke, untuk mengawali ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu dari KMM 43. Mari bernyanyi serta. Mari bernyanyi sertaku, nyanyikan haleluya amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, pujilah. Mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya, darah putranya, pujilah. Baik, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa untuk membuka ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di minggu yang indah dan pagi hari ini, kami boleh berkumpul bersekutu dengan Engkau sebagai rasa kehausan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu melalui ibadah ini, bukan sekedar keharusan, tapi kami mau datang karena Tuhan Yesus selalu dan sangat baik dalam hidup kami. Maka kami mau mempersembahkan hidup kami untuk beribadah di hari Minggu ini. Urapilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar pikiran kami seluruhnya tertuju kepada pembelajaran firman Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah hari Minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biar Tuhan Yesus dipermuliakan. Ampuni dosa kami, juga orang lain yang bersalah pada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus dan oleh pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Amin. Baik, nas pembimbing pada hari Minggu ini diambil dari Filipi 1 ayatnya yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, dan kakak layan, saat ini kita masuki pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kami. Sebelumnya, mari kita siapkan Alkitab kita. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Nah, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kakak 345 firman Allah yang tersusun. Kita menyanyi. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian
kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala kekuatan, kesehatan, keselamatan yang boleh kami miliki sampai saat ini. Itu semua atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus boleh kumpulkan kami di sini untuk sama-sama beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami sebentar akan membaca firman-Mu dan kami akan mempelajari firman-Mu. Hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami agar kami dapat mengerti apa yang Kau maksud dan kehendaki dalam kehidupan kami. Bantu dan tolong kami untuk menjalani hari-hari kami dengan tetap menjalankan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dan kakak layan semua, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Pada pagi hari ini kita akan membuka Kisah Para Rasul 5 ayat 12-16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12-16. Kita akan baca bersama-sama, baca baik Alkitabnya yang menyatakan demikian. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Adik-adik dan kakak-kakak layan semua, kita sudah membaca firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dan mereka yang berbahagia bukan saja mereka yang membaca atau mendengar firman Tuhan, tetapi mereka yang juga melakukan firman tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, Kitab Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana Injil tentang Yesus Kristus mulai tersebar dari Yerusalem sampai ke Roma. Roma saat itu adalah pusat pemerintahan dunia. Penyebaran kekristenan adalah hasil karya Roh Kudus melalui para rasul dan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Pengikut-pengikut Kristus pada awalnya sering berkumpul di Bait Allah. Kehadiran murid-murid Kristus di Bait Allah menunjukkan keberanian mereka dalam menyatakan identitas diri sebagai murid Kristus. Padahal ada risiko besar yang akan dihadapi. Orang-orang sekitar yang melihat para murid Yesus Kristus tidak ingin bergabung dengan mereka, tetapi mereka menaruh hormat kepada pengikut Kristus. Murid-murid Yesus dijauhi, namun dihormati karena memiliki wibawa, memiliki nilai plus. Dan hal ini adalah karya Roh Kudus, sehingga banyak orang yang serius bergabung sebagai murid Yesus. Bahkan di ayat 15 dan 16, mari kita baca kembali. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Di sini dapat dilihat orang-orang meyakini Petrus adalah utusan Allah yang diberikan kuasa
untuk menyembuhkan. Adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini adalah menjadi pembawa damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Sama seperti para murid Yesus yang berani menunjukkan identitas diri sebagai murid Yesus, kita pun diminta untuk dengan berani menunjukkan identitas diri sebagai pengikut Kristus lewat sikap hidup yang nyata. Seluruh keberadaan kita harus menjadi pembawa damai sejahtera atau menjadi berkat dimanapun kita berada, termasuk bagi bangsa Indonesia. Tapi sebelum menjadi pembawa damai sejahtera yang lebih luas, kita harus mulai dengan diri sendiri dulu. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan sendiri dulu, menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri dengan terus berusaha memperbaiki kekurangan diri. Tidak usah mempermasalahkan masa lalu dan juga keadaan, tetapi terus maju dengan terus berpengharapan akan Yesus Kristus. Nah, kalau sudah berdamai dengan diri sendiri, baru kita bisa menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Di keluarga, di sekolah, di gereja, di masyarakat, bangsa, dan negara. Menjadi pembawa damai sejahtera bisa dimulai dengan hal-hal yang simpel, tetapi harus kontinu dan terus dikembangkan. Misalnya, bisa dimulai dengan memperdulikan keluarga, dengan membantu apa yang kalian bisa bantu. Membantu teman-teman sekitar, misalnya menyumbangkan buku-buku, menyumbangkan pakaian layak pakai ke panti asuhan, atau berbagi masker kepada teman-teman yang memerlukan. Bisa juga dengan mentaati aturan-aturan pemerintah, misalnya dengan mentaati PPKM dan 5M. Patuh dan disiplin pun menjadi bagian dari pembawa damai sejahtera. Dan jangan lupa, bijak bersosial media. Hati-hati dengan jari kalian pun adalah salah satu bentuk pembawa damai sejahtera. Ingat ya adik-adik, jangan kita menjadi netizen yang penuh kata-kata yang tidak pantas, yang memprovokasi, apalagi menyebarkan hoax, yang jelas-jelas sangat tidak mewakili diri kita sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi, bijak bersosial media pun adalah salah satu contoh pembawa damai sejahtera. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus nanti. Nah, perjuangan kita mengisi kemerdekaan adalah dengan menjaga diri, menjaga sekitar kita, menjaga bangsa ini. Dengan tetaplah taat akan ajaran Tuhan Yesus, menjadi garam dan terang, menjadi berkat dan berdampak keberadaan kita ini. Tetaplah patuh dengan himbauan-himbauan pemerintah melawan COVID. Maka kita bisa menjadi pembawa damai sejahtera Kristus dimanapun kita berada, termasuk bagi bangsa dan negara ini. Mari berjuang bersama dan tetap berpengharapan dalam Yesus Kristus. Merdeka! Amin. Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita semua. Mari, Teruna dan Kakak Layan, kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat diberikan dan ditransfer melalui Bank Mandiri atau Bank BCA atas nama GBIB Efata. Sambil kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur dan pada saat ini kami memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan ini dapat diterima dan digunakan untuk pelayanan di gerejamu. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu ya Tuhan, dan kami juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang punya langit dan bumi, Bapa yang kami kasihi, terima kasih Bapa untuk penyertaan dan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus kalau kami boleh berkumpul di ibadah berkat Teruna melalui YouTube channel, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui perantaraan Tuhan yaitu kami. Kiranya setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar ya Bapa dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, Tuhan juga sudah mengirimkan kepada kami setiap kakak-kakak layan ya Bapa yang mau memberikan pelayanannya dalam kehidupan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan tutup bungkus dalam hidupnya. Ya Bapa, kiranya juga Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan cahaya untuk setiap orang yang sedang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan. Begitu juga Tuhan memberikan pemulihan kepada orang yang sedang mengalami pergumulan, kakak-kakak lain yang sedang mengalami pergumulan atau sedang sakit sekarang ya Tuhan Yesus. Tuhan juga biarkan memberikan kesabaran untuk setiap orang yang sedang menunggu atau merindukan buah hati ya Bapa. Kami serahkan kakak layan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga ya Bapa, kalau sampai dengan hari ini, di tengah pandemi ini, kami boleh melakukan ibadah online ya Tuhan Yesus. Kiranya ibadah ini tidak sama sekali mengurangi ketulusan hati kami untuk dapat terus menyenangkan hati Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan di lingkungan sekitar kami. Ya Bapa, kami juga membawa di dalam doa untuk setiap program pelayanan PT ya Bapa yang boleh direncanakan oleh kakak-kakak lain. Kiranya setiap program yang boleh direncanakan ya Bapa dapat berjalan ya Bapa sesuai dengan jadwalnya. Begitu juga dengan rencananya ya Bapa, ya Tuhan lancarkan. Ya Bapa, pada hari ini kami juga membawa di dalam doa untuk orang tua dari Teruna maupun kakak layan ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka di tengah mereka sedang berjuang cari pekerjaan ya Bapa untuk membesarkan dan mencukupi kami ya Bapa. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan kesabaran kepada orang tua kami dalam membesarkan anak-anaknya. Kiranya ya Bapa, kami serahkan orang tua kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sekolah dan pendidikan kami. Ya Tuhan, kami akan memasuki semester yang baru ya Tuhan Yesus. Kiranya kami boleh memulai semester yang baru ini ya Tuhan Yesus dengan lebih bijak lagi ya Tuhan Yesus, dan lebih rajin lagi ya Bapa untuk dapat mengerjakan setiap soal-soal, setiap PR-PR ataupun tugas dari guru. Dan biarlah ajarlah kami ya Bapa untuk dapat menerima keadaan di tengah pandemi ini. Kami harus belajar dari rumah, harus mengerjakan dari rumah, dan kiranya itu tidak mengurangi hati kami untuk tetap memberikan yang terbaik dari apa pengetahuan yang boleh diberikan oleh guru kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap Teruna di dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa. Di tengah pandemi ini kami hanya boleh melakukan kegiatan kami di rumah. Ajarlah kami Bapa untuk dapat mematuhi setiap protokol kesehatan, begitu juga peraturan dari pemerintah ya Tuhan Yesus. Ajarlah kami juga ya Bapa untuk dapat lebih bijak lagi untuk menggunakan internet di masa yang sekarang ya Bapa. Ajarlah kami untuk dapat memberikan kata-kata yang positif, bukan mengujar kebencian ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga ya Tuhan Yesus untuk setiap Teruna yang boleh hadir dan menonton YouTube channel di Minggu siang hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya setiap orang yang sedang menonton hari ini, sedang beribadah bersama di YouTube channel GPB Fata, memiliki memberikan dampak untuk kehidupan sehari-hari selepas dari ibadah hari ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap Teruna yang belum bisa hadir tepat pada siang hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan ketuk pintu hati mereka agar dari setiap aktivitas mereka dapat memberikan waktunya untuk beribadah dan menyenangkan hati Tuhan serta bersekutu dan berbicara dengan Tuhan.
Ya Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, khususnya gereja GPB Fatah. Kiranya Tuhan berkati di tengah keterbatasan ya Bapak, gereja GPB Fatah harus tetap melayani setiap jemaat-jemaatnya ya Tuhan. Kiranya setiap tayangan ibadah yang boleh ada di setiap minggunya, Tuhan berkati agar mereka semua tujuan dari GPB Fatah untuk dapat memberikan santapan rohani kepada jemaatnya dapat berjalan dengan baik, begitu juga jemaatnya dapat menerima dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia khususnya Tuhan Yesus, yang di tengah pandemi ini ya Bapak, terus mengalami pergolakan, terus mengalami tantangan ya Bapak. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hati yang lebih bersih lagi, memberikan pikiran yang lebih jernih lagi Bapak, untuk setiap pemimpin kami dari atas yang paling bawah, untuk dapat memimpin Indonesia kami ini, untuk melewati masa-masa ini. Kami serahkan Indonesia kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak, agar setiap pergumulan yang mulai hadir di Indonesia ini, Tuhan bantu. Dan juga ya Bapak, Tuhan jauhkan bangsa kami, negara kami ini dari bencana alam ataupun kejahatan-kejahatan ya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang sakit ya Tuhan Yesus, baik dari keluarga Kakak Layan, begitu juga dengan keluarga Teruna maupun turunannya juga ya Tuhan Yesus. Kiranya setiap sakit penyakit yang boleh dialami itu semua Bapak dapat mengingatkan kami untuk dapat lebih dekat kepada Tuhan, agar Tuhan dapat memulihkan melalui makanan, minuman, obat-obatan yang boleh diminum. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap yatim piatu, janda duda, dan orang-orang yang kurang beruntung di luar sana ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Ajarlah mereka ya Bapak untuk tetap setia, berseru kepada Tuhan hingga sampai akhirnya mereka dapat menemukan waktu Tuhan yang terbaik untuk hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawalah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku, sebagai kidung penutup dalam ibadah kita di saat ini. Kita nyanyikan adik-adik. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Mari kita satu dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih
oleh penyertaan-Mu, kami boleh mengakhiri IHMPT secara online di saat ini. Dan kami mengimani Tuhan Yesuslah bersama kami sepanjang IHMPT online ini. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami semua, orang tua terkasih kami, kakak adik kami, orang-orang yang bersama dengan kami dalam seisi rumah yang bersama kami, bahkan tetangga-tetangga kami, kerabat kami, dimanapun berada, ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus sepanjang sepekan ini dan seterusnya hidup kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun-Mu atas segala dosa kami, dan kasih karunia penyertaan berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus boleh selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Bapa